arsitektur itu bagai amfibi. Di gambar itu untuk sketsa awal aja. Nggak perlu bagus, yang penting gambarnya itu bisa komunikasikan apa yang ada di pikiran kita gitu aja. Arsitek harus paham mengenai struktur, yang arsitek itu harus nimbangin apa maunya arsitek itu. Nama saya Melindu Irawan, saya dari Arsitektur Angkatan 2018. Aku Saira dari Arsitek 2018. Aku Raufika Tindani di Arsitek 18. Kenalkan, saya Tasya Ashifa dari Arsitektur 18. Arsitek cuman gambar ya? Enggak lah, banyak sih. Kayak kalian tuh harus pinter ngitung juga, semelulu-melulu gambar, tapi kekeluargaan kita juga dapetin di dunia arsitektur. Pokoknya banyak lah asik pokoknya di dunia arsitektur ini. Arsitektur itu bagai amfibi. Arsitektur juga mempelajari tentang orang, lingkungan, gimana bangunan itu mempengaruhi orang-orang yang di sekitar. Juga belajar tentang psikologis manusia, tentang lingkungan, tentang banyak hal lah pokoknya. Nggak cuma gambar aja. Sering lagi, malah bahkan nggak tidur bisa, apalagi mau ngejar deadline, atau mau ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester itu, pasti mahasiswa arsitek tuh pada jarang tidur, bahkan 2-3 hari sih. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya pintar nge-manage waktu, ya nggak harus begadang sampai nggak tidur 1-2 hari. Tapi saya tim deadline, Hamin 1. Itulah kebiasaan kita ya. Kalau kerjain tugas pasti di deadline. Itu yang buat jadi begadang. Kalau begadang pasti sering, itu makanan sehari-hari soalnya. Dibilang harus bisa gambar sih, pasti harus bisa gambar. Karena basicnya awal mula di arsitek itu ya dari gambar kita dulu. Tapi nggak harus bagus kok gambarnya. Namanya kan proses belajar, pasti dari awal dari yang nggak bisa dulu jadi bisa. Kalau menurut saya harus bisa sih, tapi nggak harus bagus. Yang penting bisa aja. Nah, sekarang kan sudah ada digital, jadi bisa digantikanlah dengan digital. Jadi gambar itu untuk sketsa awal aja. Nggak perlu bagus, yang penting gambarnya itu bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Bertentangan sih, karena sipil tuh lebih ke konstruksinya, strukturnya lah. Arsitek lebih ke desainnya. Tapi sebenarnya mereka dua tuh saling melengkapi. Wow. Nggak bertentangan, harus saling melengkapi. Asal nggak waktu diskusi nggak mentingin egonya dan mau menang sendiri. Itu harus saling ngerti aja. Arsitek harus paham mengenai struktur, sedangkan sipilnya tuh harus nimbangin apa maunya arsitek itu. Nah, ya benar. Jadi kalau dua-duanya nggak mau ngalah, desain dari awal nunjukin ke klien bisa berubah. Nggak sesuai dengan yang dipresentasikan ke klien gitu. Ya, kalau dari logika sih, ya sih. Cuma pinter-pinter kalian sendiri. Pinter-pinter minjem lah. Jangan nyolong ya. Harganya lumayan menguras dompet, apalagi buat anak kuliah kan belum kerja ya. Kan pinter-pinter itu tadi minjem. Itu kalau barang nggak dijaga ya di atas meja, berapa kali kedipan mata udah hilang tuh di atas meja. Jangan banget ditinggal. Karena HP yang ditinggal di meja nggak hilang. Pena yang ditinggal di meja hilang. Astaga. Udah dikasih nama pun tetap hilang, guys. Iya sih, kalau untuk awal mungkin alat-alat gambar ya yang ngabisin uang. Tapi kalau untuk semester atas, ya itu di LEPI. LEPI-nya lumayan kapasitasnya. Karena kasih buat desain gambar itu cukup berat.
Itu. Nggak perlu yang mahal sih, tapi yang kencang gitu lah jadinya. Semakin di depan. Anti bocor. Nah, Ya kan? Iya sih. Apalagi deadline stupa. Gila. Itu tuh mikirin badan sendiri aja gak kepikiran gitu. Jadi tugas itu adalah nyawa kita. Sering kok gak mandi ke kampus. Ayo, siapa ayo ngaku? Aku. Kadang juga kalau nugasnya di kampus kan nginep tuh. Jadi paginya udah harus kumpul tugas. Gak sempet pulang ke kos lagi buat mandi. Tapi kebanyakan dosen maklumin kok. Ada dosen yang ngebolehin yang cowok pakai kolor aja nggak apa-apa. Asal jangan yang cewek aja. Nggak sering juga sih, tapi pasti pernah. Pasti bakal ngerasain nggak mandi ke kampus kalau lagi deadline. Apalagi kosan jauh ya dari rumah Kentang, jalan. Wah, perjuangan banget, apalagi buat market, rame-rame ya Allah. Itu luar biasa sih pengalaman. Wah, makasih banyak teman-temanku, seperjuanganku. Ini sebenarnya bukan kayak ini ekspektasi doang sih. Ini realita. Kayak kamar itu tempat tidur pun jadi tempat market kadang-kadang. Kadang yang punya kamar sendiri pun nggak tidur di kasurnya. Karena dijadiin tempat market. Begitu sih. Market itu dari ruang tamu, ruang tengah, bahkan sampai dapur pun berantakan gitu. Gila sih. Ini barang-barang satu rumah. Jadi ya gitu, berantakan pasti. Iya benar tadi kata Melin, nggak setiap hari berantakan. Cuman karena barangnya tuh banyak kali di dalam kamar. Walaupun disusun juga kelihatannya berantakan. Bikin sempit gitu. Bahkan aku sama Merin pernah buat market di dapur. Jadi dapurnya juga ikutan kotor. Sampai Ya, bikin di teras pun pernah tuh Tasya. Iya benar. Saking gak ada tempat lagi aku buat di teras. Itu, aduh. Terus ada yang bilang katanya desain arsitek itu rapi, bagus. Tapi nggak sesuai dengan tempat pembuatannya. Yang punya tempat pembuatannya kayak kabel pecah. Benar itu kok. Iya, karena kerjainnya bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng juga nggak seru kan ya. Pribadi orang masing-masing lagi sih, kembali lagi ke sifatnya masing-masing. Teman-teman SMA, SMP itu pasti pada bilang sombong, terus suka nggak ada kabar. Padahal ya itu emang nggak megang HP atau emang nggak ngeluarin lagi dunia luar gitu. Sibuk nugas. Kurang bisa memanage waktu yang baik ya, kalau aku sih. Jadi selalu tumburan gitu, event-eventnya. Jadi ada harus satu yang direlain. Pasti nggak bisa dong kalau relain tugas. Aduh, Mak. Keteknya berkuah. Waduh. Langsung keucap di kepala gitu. Apa jawab aja. Di pala, Mel. Malah. Ngucap pakai bibir sih. Iya ya. Aku sendiri ya. Sejak Odeng. kapan Mas Odeng jual tahu? Belilah tahu Mas Odeng. oleh Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Hai. Komen. And share. Jangan lupa hidupin tombol notifikasi. Yang merah-merah jangan lupa chat. Belilah tahu Mang Odeng.